lagi dengan saya Via, dan di channel Motivator Milenial ini seperti biasa saya siap berbagi ilmu, wawasan, dan inspirasi. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan berlangganan channel ini. Gak ada ruginya subscribe karena setiap saya upload video yang bermanfaat, teman-teman akan langsung melihat videonya. Kali ini konten yang ingin saya bahas berjudul People Pleasing. Apakah people pleasing itu? Oke, untuk lebih jelasnya, people pleasing ini adalah orang yang selalu merasa nggak enakan sama orang lain. Dalam artian dia terlalu baik gitu, dan terlalu memikirkan pendapat orang lain tentang dirinya. Jadi orang-orang seperti ini tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Dia di bawah kontrol orang lain, dan selalu berkata ya terhadap apapun yang diperintahkan orang lain terhadap dirinya. Orang-orang people pleasing ini cenderung merasa tidak enak hati jika menolak permintaan orang lain. Dan walaupun dia terkesan maksa gitu, dia akan melakukannya demi disenangi orang lain. Dan sadar atau tidak, ternyata kita tidak bisa menjadi orang yang sepenuhnya sesuai keinginan orang lain. Betapa banyaknya keinginan orang lain di luar sana berusaha untuk kita penuhi. Akhirnya kita tidak memiliki kontrol terhadap kehidupan kita sendiri. Untuk itu, kepada teman-teman yang people pleasing ini, saya sarankan untuk berani mengatakan tidak terhadap kehendak orang lain yang kita tidak ingin gitu. Kita tidak ingin terlibat. Misalnya, ada teman mungkin yang ngajak nongkrong gitu sampai larut malam, tapi kita tidak ingin gitu, hanya demi kesenangan atau ingin mereka menganggap diri kita, akhirnya kita ikut. Dan kita tidak bisa mengatakan tidak terhadap permintaan tersebut. Akhirnya kita pulang larut malam, dan ya kita jadi orang yang tidak baik juga karena mengikuti orang yang demikian gitu. Dan banyak contoh lainnya yang mungkin terkesan sangat baik tapi berefek tidak baik. Misalnya orang meminta tolong terhadap diri kita gitu, akhirnya kita katakan ya, kita lakukan, dan endingnya orang tersebut bergantung terus menerus sama diri kita, dan dia tidak melakukannya gitu. Artinya dia hanya mengandalkan diri kita, dan itu juga tidak baik. Contoh, kita merasa sahabat nih, jadi kita bikinin PR gitu kan, kita ngasih contekan gitu ya, karena kita care sama dia, kita sangat baik dengan dia. Tapi belum tentu respon orang tersebut positif juga gitu. Bisa jadi dia selalu mengandalkan kita, akhirnya kita menjadi orang yang selalu mengikuti kehendak dia saja, tidak bisa mengatakan tidak terhadap permintaan orang tersebut. Nah, bagi teman-teman yang mengalami masalah yang sama atau pengalaman yang sama, silakan komen di bawah ini. Dan saya ingin mungkin berpesan dengan teman-teman, kita harus mengikuti insting kita. Kita harus memiliki pendirian, dan kita harus memiliki komitmen yang jelas terhadap hidup yang kita punya. Tidak harus dan tidak semestinya kita selalu mengikuti kehendak orang di luar sana. Kita tidak boleh di bawah kontrol orang lain. Kita adalah manusia yang mempunyai prinsip yang jelas, keputusan yang tegas, dan artinya kita berdaya gitu untuk diri kita. Orang lain nggak bisa semena-mena terhadap diri kita. Mungkin sikap-sikap yang kita anggap itu baik, misalnya selalu mengiyakan kata orang, efeknya juga nggak baik gitu. Baik dalam hal menolong mungkin, baik dalam hal mengikuti kehendaknya. Artinya kita tidak bisa menjalani kehidupan yang kita punya. Kita hanya mengikuti kemana arah angin berhembus, dan itu tidak bagus banget gitu. Karena orang yang cerdas, dia tahu bagaimana harus bersikap menghadapi orang-orang seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang sedang berada di lingkungan yang salah saat ini, saatnya teman-teman tegas gitu, keluar dari lingkungan atau pergaulan yang salah. Misalnya saya sering nih diajak nongkrong di mungkin hal-hal yang menurut saya buang-buang waktu gitu. Jadi mungkin saya tidak terlalu hobi, dan mungkin saya akan mengatakan ya dengan alasan dia teman baik saya tidak enak hati, dan saya tidak ingin membuat dia tersinggung, dan besok-besoknya nggak mau ngajak lagi gitu. Tapi ya saya nggak memikirkan itu, saya berkata tidak karena saya ada kesibukan lain, dan saya harus tegas. Ya, jadi stop ya merasa tidak enak hati, merasa tidak nyaman dengan pendapat orang lain terhadap diri kita, dan akhirnya kita nggak jelas gitu. Jadi untuk teman-teman yang people pleasing, berhentilah menggantungkan harapan dengan orang lain, karena tidak selalu orang lain sesuai ekspektasinya dengan kita, dan kita tidak bisa memenuhi semua keinginan orang lain.
Dan mungkin dalam hal orang yang lebih dewasa dari kita gitu, karena kita merasa kecil, kita harus menurut saja dengan dia. Artinya kita tidak memiliki ketegasan sendiri gitu. Itu juga tidak baik. Jadi menelaah sesuatu itu memang harus dalam gitu. Memang harus dipikirkan banget, efeknya buat saya apa, keuntungan buat saya apa, dan jika saya melakukannya hasilnya seperti apa gitu. Jadi saya sering nih, saya juga salah satu orang yang demikian, people pleasing, karena dulu saya selalu merasa gak enak hati dengan orang lain. Akhirnya saya selalu diandalkan orang lain, dan itu membuat dirinya tidak mandiri. Dia selalu ketergantungan dengan saya. Akhirnya saya stop, dan saya mempelajari ilmu psikologi ini. Ternyata jika kita selalu menjadi orang yang people pleasing, kita selalu di bawah kontrol orang lain, kita tidak berdaya gitu. Orang lain yang mengendalikan hidup kita, dan orang lain seringkali bersikap semena-mena dengan diri kita. Untuk itu teman-teman milenial yang merasa saat ini dalam kondisi seperti itu, segeralah keluar, temukan prinsip, dan meniti kehidupan yang jelas gitu. Jangan sampai dikendalikan orang lain. Dan orang yang people pleasing ini juga harus siap dengan berbagai risiko. Misalnya, orang lain akan merespon kita negatif, yaitu wajar, karena kita kembali lagi tidak bisa mengikuti semua keinginan kemauan orang lain. Untuk itu kita harus merespon semua sikap-sikap orang tersebut. Kita harus siap dengan respon mereka. Karena jika kita berani mengatakan tidak, otomatis orang yang bersangkutan pun juga mungkin sewaktu-waktu akan mengatakan tidak di saat mungkin kita membutuhkan bantuan atau pertolongan gitu. Nah, kembali lagi itu kepada diri kita gitu. Kita boleh menolong orang asalkan tidak membuat orang itu ketergantungan dengan diri kita. Dan kita boleh mengatakan ya jika segala sesuatu itu cocok dengan keinginan kita. Dan kita boleh mengikuti maunya orang jika memang kita maunya juga sama gitu. Misalnya ikut berdonasi, ada orang yang mengajak berpartisipasi di kegiatan sosial, why not? Kita jika ingin ya silakan ikut. Tapi jika memang di saat bersamaan kita tidak mampu, kita bisa mengatakan tidak. Jadi berhentilah untuk gak enakan sama orang lain, santai saja, karena hidup kita adalah apa yang kita pikirkan dan siapa sebenarnya diri kita. Oke teman milenial, sekian dari saya Via. Stay tune terus di channel Motivator Milenial. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.